Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ini ya diskusi kita yang ke-21. Ternyata udah lumayan banyak ya. Moga-moga bermanfaat lah buat teman-teman. Tapi kalau kemarin kita fokus ke tentang aritmia ya, sekarang kita fokus ke masalah akut coronary syndrome. Nggak banyak sih soalnya, tapi kita akan belajar sedikit dari sini, sharing sedikit ya. Oke. Kursor saya kelihatan ya teman-teman ya. Kursor saya. Oke, ini pasien kita yang pertama, yaitu seorang laki-laki 76 tahun. Keluhan ke UGD karena keluhan pusing dan mual. Pusing dan mual, ya. Jadi tidak ada keluhan nyeri dada atau sesak sama sekali, pusing dan mual. Ada riwayat melena 2 tahun yang lalu dengan tanda vital yang baik, stabil ya. Ini ECG-nya. Kalau kita melihat apa yang paling khas dari ECG ini, iramanya sinus apa enggak? Iramanya masih sinus. Kita kelihatannya ada P di sini, P di sini, P, 1P, 1 QRS, 1P, 1 QRS, berarti masih irama sinus. Kurang lebih rate-nya sekitar berapa kotak? 1, 2, 150, kurang sedikit, mungkin 140 kali per menit. Aksesnya masih normal, ya masih normal. Yang khas banget adalah ada suatu ST elevasi, di mana di V1, V2, V3, dan V4. Walaupun ini sangat subtle sedikit sini, tapi ini bentukannya mirip kayak ini. Lihat ini, ya. Ini, terus ini begini, ya. Di sini kecil tapi ada. Jadi ST elevasinya di V1, V2, V3, V4, ya. Kemudian yang lain ST depresi. Nah ini V5, V6-nya ST depresi. 2, 3 AVF juga ST depresi. 1 AVL enggak terlalu jelas ya. Tapi yang jelas V1, V2, V3 plus V4. Pertanyaan pertama adalah bacaan ECG. Nah, bacaan ECG-nya apa nih? Iskemia inferior, anteroseptal, anterior, atau iskemia anterolateral? Anterolateral. Coba teman-teman jawab. Anterior. Kalau C berarti anterior. Ada yang lain? Anterior. Oke. Overall semuanya bilang anterior. Anteroseptal. Antara anteroseptal atau anterior ya. Ada yang anterior, ada yang anteroseptal gitu ya. Oke, kita mau bahas sedikit ya. Sebenarnya sih tempat itu tergantung buku yang kita baca, ya, tergantung buku yang kita baca. Tapi ingat, yang perlu saya tanamkan adalah kalau itu melibatkan di V1, V2, ya, maka ini septal. Murni septal adalah ketika V1 sama V2 ini murni septal. Septal. Tapi ketika melibatkan V2 dan V3, ini sudah masuk ke anterior. Nah, jadi walaupun ini masih diperdebatkan ya, biasanya saya sendiri menyebut kalau sudah V1, V2, V3 plus V4, ini saya sebut sebagai anteroseptal. Nah, kita lihat di sini, ini adalah salah satu buku. Nanti kalian kalau baca buku yang lain akan punya pendapat yang berbeda ya. Kita lihat di sini, V1, V2 septal, V3, V4 disebut sebagai anterior tanpa melibatkan septum, gitu ya. Jadi akhirnya beberapa buku, beberapa ahli, guru saya juga membaca ini sebagai anteroseptal. Karena dia septum V1, V2 dan sudah ada V3, V4 di anterior. Biasanya yang kena adalah left anterior descending artery, LAD artery ya. Itu adalah pada area V1, V2, V3, V4 ya. Terus kita balik lagi. Oke. Terus apa yang harus kita berikan nih pada pasien ini? Nomor 2 kira-kira dengan ECG yang tadi itu. A, double antiplatelet langsung. Tapi ingat, pasiennya tanpa gejala nyeri dada dan sesak. Kemudian kita menunggu troponin. Atau langsung ditrombolitik B, atau langsung primary PCI, atau DAPT, kasih heparin, dan tunggu troponin. What should we do? Ayo. Ada yang jawab A,
Ada yang jawab E, ada yang jawab C. Oke. A, kalau A berarti tanpa gejala nyeri dada dan sesak tadi masih tunggu troponin. Oke. A, B, C, A. Oke. Oke. Jawabannya antara A dan C. Ya. Jadi pilihannya yang mana nih? Nah, itu ya. Jadi satu hal pada pasien yang sudah jelas banget, ini saya mau kasih sedikit ya, yang jelas banget ada ST elevasinya seperti ini kan khas banget ST elevasinya, ya. Walaupun tidak ada nyeri dada, itu harus kita terapi sebagai diagnosa sementara kita sebagai akut coronary syndrome STEMI. Ketika ST elevasinya sangat-sangat jelas. Walaupun pasien tidak ada nyeri dada. Walaupun pasien tidak ada sesak. Kapan sih beberapa pasien tidak ada keluhan yang khas? Pasien usia lanjut, pasien dengan diabetes, wanita, atau pasien yang bahkan kadang-kadang terlalu muda, misalnya di bawah 40 tahun, 35 atau 32, STEMI kadang-kadang keluhannya tidak khas. Begitu juga pada usia lanjut, diabetes, wanita. Jadi kalau ECG-nya udah jelas kayak gini, ST elevasi, ya, dan kita lihat ada ST depresi di tempat lain yang mungkin suatu resiprokal, ya. Jadi V5 V6-nya ST depresi, ya, itu kita harus assess pasien ini sebagai STEMI. Bukan kita nunggu troponin. Memang kalau STEMI ada 3 ya, nyeri dada, ECG sama enzim ya. 2 dari 3 kita sebut sebagai STEMI. Tapi kalau ECG-nya sudah khas banget, kita tidak harus nunggu enzim. Dan kadang-kadang beberapa pasien keluhannya tidak khas. Kecuali kalau ECG-nya tidak khas, itu beda. Tapi kalau ECG-nya khas banget, maka langsung assessment sebagai STEMI. Gitu. Jadi kalau kita jawab A, kita menunggu troponin, maaf, menurut saya kurang pas. Nah, sekarang pilihannya adalah DAPT. Perlu enggak DAPT? Jelas perlu, double antiplatelet. Kemudian antara pilihannya trombolitik atau PCI. Kemudian DAPT, heparin, tunggu troponin. Sama-sama menunggu itu sama-sama salah. Jadi jawabannya adalah semua salah. Kenapa kok semua salah? Karena seharusnya sambil menunggu trombolitik dan primer PCI, kita ada tempat memberikan antikoagulan, ya, yaitu heparin atau LMBH, itu satu. Nah, terus tapi satu hal, kita melihat bahwa pasien ini ada riwayat melena 2 tahun yang lalu, satu. Kemudian usianya udah lanjut 76 tahun. Nah, kalau ini ada pertanyaan, gimana tuh kalau dengan kondisi melena masif itu beda lagi. Kalau udah melena masif ya kita pertimbangkan antara resiko sama apa namanya manfaat ya. Ini saya bilang ada riwayat melena 2 tahun yang lalu. Kalau ada riwayat melena 2 tahun yang lalu, maka apa yang kita pikirkan? Trombolitik usia udah lanjut, ada riwayat melena, maka risknya akan besar karena trombolitik artinya kita memberikan obat-obat untuk mengencerkan darah yang sangat kuat. Ya. Jadi menurut saya pilihannya adalah loading DAPT, kasih heparin sambil mempersiapkan primary PCI. Jawabannya adalah loading DAPT, heparin dan primary PCI. Ya. Ini kita lanjutkan dulu ya. Oke, nah nanti saya jawab setelah saya beberapa ada yang tanya. Oke, so apa yang harus kita berikan? Ya kita berikan infus, pasang IV line, aspirin, ticagrelor, clopidogrel atau clopidogrel atau clopidogrel saja kalau trombolitik atau tanpa tindakan ya, itu clopidogrel. Kalau nyeri banget boleh dikasih morfin, nitrat dan heparin. Ini di UGD sudah harus dikasih itu. Ya. Heparinnya boleh kalau saya sih biasanya nggak memberi yang heparin biasa aja yang bolus ya, IV ya. Nah, ini adalah terapi di UGD.
Nah, pertanyaan berikutnya adalah pasien pernah mengalami perdarahan lambung kan, ada milena kan. Pilihan DAPT-nya yang mana nih? Aspirin saja, aspirin dan heparin, atau aspirin clopidogrel atau ticagrelor? Jawabannya yang mana? Kalau teman-teman tadi melihat clopidogrel, ticagrelor, C, C saja, C saja, B, B. Oke, ya. Jawabannya antara B dan C. Satu, kalau ini STEMI dan ada jelas STEMI, maka tidak bisa cukup dengan aspirin saja. Ingat, saya bilang tadi, tetap harus kombinasi double antiplatelet. Jadi harus dikombinasi antara aspirin dengan ticagrelor atau clopidogrel. Ya, itu pilihannya. Gitu. Masalahnya adalah sekarang kalau C aspirin saja, maaf keliru. Aspirin dan heparin saja juga tidak masuk guideline. Jadi kita pilih antara aspirin clopidogrel atau aspirin dan ticagrelor. Mana yang kita pilih nih? Clopidogrel atau ticagrelor? Nah, ini intinya kalau primary PCI dua-duanya boleh. Ini lihat, aspirin loading dose 300. Saya biasanya pakai 300. Saya merasa 150 itu tanggung, ya. Clopidogrel 600 mg kalau mau primary PCI. Tapi kalau belum mau primary bisa 300 mg. Kemudian prasugrel nggak ada di Indonesia, kita punya ticagrelor. Ya. 2 tablet, 180 mg karena satu tabletnya 90 mg. Nah, kita mau lihat nih, apa sih perbedaan clopidogrel dan ticagrelor. Bahwa intinya, ticagrelor ini saya mau bilang bahwa ini jauh lebih kuat daripada clopidogrel. Jauh lebih kuat daripada clopidogrel. Dan onset kerjanya juga cepat. 2 jam, ini 6 sampai 12 jam. Ya. 2 jam, ini 6 sampai. Jadi artinya kalau kita ingin cepat sebenarnya lebih baik ticagrelor. Lebih baik ticagrelor. Tetapi harus kita ingat bahwa ticagrelor ini kekuatannya hampir 4 kali lipat daripada clopidogrel. Makanya kita harus hati-hati pemberian ticagrelor pada pasien yang resiko bleeding. Ya, kita lihat ya di sini ya. Lihat ini. Ini penelitian di Cina. 1/4 standar dari ticagrelor itu masih lebih baik dari clopidogrel. Jadi orang yang kita kasih 1/4 tablet dari ticagrelor itu ternyata lebih encer daripada clopidogrel biasa. Jadi 4 kali lipat tuh kekuatannya ticagrelor. Artinya risk bleeding juga 4 kali lipat. Tetapi memang dia lebih baik untuk mencegah trombosis. Kenapa? Karena ingat ada clopidogrel resistance. Jadi beberapa pasien dikasih clopidogrel ternyata tidak punya efek. Ya, tidak bisa mengencerkan darah dengan baik. Akhirnya makanya, jadi antara manfaat sama risiko kita harus pertimbangkan. Nah, kalau pada pasien kita tadi dengan ada usia 76 tahun, artinya resiko bleeding tinggi enggak? Jelas lebih tinggi daripada yang di bawah 70 tahun. Ada riwayat melena. Jadi pertanyaan yang berikutnya, pilihannya adalah sebenarnya aspirin dan clopidogrel. Ini menurut saya. Tetap pasien dokter akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi ini adalah opini saya ya. Oke, saya lanjutkan sedikit. Terus, nah, jadi ini tentang reperfusi terapi ya. Jadi kapan kita memberikan trombolitik? Ketika eventnya kurang dari 12 jam. Tapi kurang dari 3 jam adalah yang terbaik. Nah, kemudian primary PCI, jika lebih dari 4 sampai 48 jam masih pulih. Bagus mana primary PCI sama trombolitik? Tetap lebih bagus primary PCI dari penelitian. Tetapi tetap kita harus memikirkan pasien to pasien. Ya. Maaf, pembiayaan juga perlu tuh pada pasien yang misalnya ini kandidat yang terbaik untuk primary PCI, tapi pembiayaannya berat. Ya jangan kamu paksain untuk primary PCI. Kasihan. Nah, oke. So itu jadi intinya primary PCI direkomendasikan di atas fibrinolitik jelas ya. Terus lanjut. Nah, ini lihat primary PCI sampai fibrinolitik ini sampai 12 jam masih bisa ya. Nah, kalau primary PCI sampai 48 jam bisa. Nah, kalau rutin PCI pada pasien yang asimptomatik udah tidak ada tempat. Kalau lebih dari 24 jam pasiennya udah tidak ada keluhan, tidak boleh di primary PCI ya. Jadi intinya adalah tergantung kira-kira rumah sakitnya itu
bisa enggak melakukan PCI dengan cepat. Kalau enggak bisa atau enggak punya ya fibrinolitik. Baru kemudian ditransfer ke PCI center ya. Kalau lebih dari 48 jam kan udah telat datangnya ya berarti ya konservatif. Kalau pasiennya stabil ya. Terus kalau heart failure dan lain-lain ya perlu dilakukan suatu rescue PCI. Ya ini singkatnya itu. Terus tadi coba saya jawab sedikit-sedikit ya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Tadi Mbak Tri, Dok kalau kondisi datang ke UGD melena masih masif, ya kalau melena masih masif, kita kan harus milih nih antara jantung sama perdarahannya. Saya kalau melena masih masif, saya tidak akan lakukan pemberian DAPT, tidak akan saya berikan. Jadi intinya antara manfaat sama resiko ya terpaksa kita tunda dulu itu. Tapi memang ini kondisi yang sangat-sangat kompleks. Jadi harus dijelaskan pada keluarga. Coba bayangin masih ada perdarahan, kamu kasih aspirin. Waduh, itu pasti akan tambah ambiar ya. Jadi aku rasa sih nggak ada tempat. Terus Mas Izam tanya apa resiprokal? Pada V1, V2, V3, V4 kadang-kadang bisa kita temukan ST depresi di V5, V6, 1 AVL. Itu bisa kita sebut sebagai resiprokal. Terus ada lagi pertanyaan Mbak Sylvia, riwayat melena baru dialami dalam seminggu usia tua, DAPT boleh diberikan. Nah, ini harus kita pikirkan dengan hati-hati. Harus diberikan kalau toh misalnya teman-teman mau memberikan double antiplatelet, satu pilihannya adalah aspirin sama clopidogrel. Ya. Aspirinnya mungkin low dose saja 150 mg, clopidogrelnya maksimal 300 mg dan diberikan PPI yang kuat, ya, misalnya sehari 2 kali. Atau kalau perlu tidak perlu loading dose. Ini akhirnya kalau ini tidak ada di guideline ya. Semua yang saya bicarakan tidak ada di guideline. Jadi ini hanya opini saya pribadi. Tapi semuanya tetap harus kita ke kita harus kita bicarakan ke keluarga, ke pasien. Nggak, ini kenapa kok saya berikan ini resikonya gini, resikonya. Akhirnya pasien bisa memilih. Kita libatkan dalam pemilihan obat, itu penting. Untuk apa? Untuk menghindari tuntutan malpraktek in case ada sesuatu. Misalnya nih, kita pilih lambungnya. Jadi Pak, ini tetap saya berikan pengencer darah, tapi saya tidak berani loading. Saya berikan aspirin sama clopidogrel. Sementara kita konservatif karena kita tidak bisa melakukan trombolitik. Primary PCI juga tidak bisa. Kenapa primary PCI tidak bisa? Karena kalau kita lakukan primary PCI, kemudian kita pasang stent, kemudian pasien tidak bisa ternyata ada bleeding sedikit. Akhirnya aspirin kita stop misalnya. Apa yang terjadi? Maka bisa terjadi stent trombosis, serangan jantung ulang. Jadi itu sesuatu situasi yang tidak bagus. Jadi ini yang harus kita bicarakan dengan keluarga. Jadi misalnya maaf, misalnya ada sesuatu karena jantungnya terjadi shock dan lain-lain, keluarga ngerti kenapa kita memilih tidak melakukan primary PCI misalnya. Ya. Atau misalnya keluarga insist, Dok, kita berani deh ambil resiko untuk lambungnya, semuanya kita terima. Ya udah, mungkin kita lakukan tindakan atau kita loading dose, tapi keluarga harus tahu. Jadi yang terpenting adalah pada pasien-pasien yang kompleks, yang terpenting adalah teman-teman harus melakukan komunikasi yang baik dengan keluarga. Ada pertanyaan dari Mas Arya, treat patient berdasarkan klinik bukan EKG. Betul, betul banget. Betul banget. Tetapi pada pasien-pasien yang jelas STL efisien seperti itu, maka kita itu berpacu sama waktu. Ya, time is myocardium, time is muscle. Kalau kita menunggu troponin jadi kurang lebih 2 jam kemudian, maka akhirnya kita akan kehilangan waktu 2 jam. Ya, itu beda dengan misalnya pada pasien dengan aritmia. Pada aritmia misalnya kita melihat ada suatu, kita curiga VT ya gitu ya. Tapi ternyata itu artefak, itu bisa. Itu bisa dilakukan dengan apa? Re-EKG ulang, itu bisa. Tapi pada STEMI, kalau meskipun pasiennya tidak ada keluhan, tapi ST elevasinya sangat khas, sangat jelas ya. Jadi bukan, kalau teman-teman masih bingung antara ini early repolarisasi atau bukan ya. Kalau itu jangan. Kalau itu nggak boleh kalian memberikan trombolitik atau primary PCI pada pasien yang kita masih ragu ini early repolarisasi apa enggak ya.
Enggak, kecuali kalau khas banget walaupun tanpa keluhan, menurut saya, sekali lagi menurut saya itu tetap kita lakukan tindakan karena kita harus mengejar waktu. Karena ketika kita melihat di lapangan bahwa pasien-pasien yang meskipun kita lakukan pre-BPCI 2 atau 3 jam pasca keluhan, flow-nya bagus, tapi ejection fraction jelek. Fungsi pompa jantung tetap kurang baik karena miokardnya sudah kadung rusak. Oke, so Mbak Agnita tanya 48 jam untuk PCS sejak keluhan nyeri dada muncul. Ya, sejak keluhan nyeri dada muncul, bukan setelah terdiagnosis. Misalnya pasien nyerinya jam 9 pagi, datang ke klinik ke rumah sakit jam 9 malam. Berarti onsetnya udah 12 jam. Walaupun diagnosa STEMI-nya tegak setelah 12 jam. Nyeri dada terasa tidak nyaman, misal sudah lebih dari 12 jam, ini Mbak Dwi Ayu. Trombolitik boleh apa enggak? Kalau saya lebih percaya pada onset. Onset itu sangat penting. Onset terutama yang onset yang sangat nyeri. Ya. Karena kadang-kadang ada ECG yang persisten ST elevasi. Ya, misalnya sudah terjadinya aneurism dan lain-lain. Itu harus hati-hati. Ya, nanti onsetnya udah 2 hari yang lalu ada persisten ST elevasi, kita kasih trombolitik, ternyata kemudian terjadi bleeding. Nah, itu juga bahaya. Menurut saya lebih prefer untuk percaya pada kapan pasien mulai nyeri dada. Pada kondisi-kondisi yang meragukan, maka angiografi dan PCI lebih baik. Ketika Anda ragu, maka angiografi itu lebih baik. Ya, menurut saya gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya, biar tidak kelamaan ya. Udah tadi. Oke, so nomor 2. Pasien laki-laki 60 berapa tahun nih? 60 sekian tahun, nyeri dada seperti ditekan benda berat. Panas sampai ke dada atas ya. Kemudian luluh hati sampai ke atas, tidak ada riwayat diabetes. So, pertanyaannya 1, bacaan ECG. Bacaan ECG-nya apa? Normal, early STEMI, non-spesifik, atau iskemia inferior. Normal, B atau C? B apa? Early STEMI, non-spesifik. Oke. B, C, B. Kalau ada yang jawab tadi early STEMI, kira-kira yang mana itu? Nah, kalau yang normal yang mana? Yang normal berarti normal ya, B atau C? Early STEMI, mana ya? Kalau melihat early STEMI, yang yakin banget early STEMI di titik mana tuh? Di mana early STEMI? Nyeri dadanya khas dong. Nyeri dadanya khas, ECG-nya seperti ini. Nah, jadi oke, langsung aja ya. Jadi pada ECG ini memang tidak ada ST elevasi yang khas banget, itu nggak ada, itu jelas nggak ada. Kemudian early onset pada STEMI apa? Tol T yang tinggi. Kalau kita melihat sekilas itu ya kalau di V2, V3 ini T-nya lebih tinggi dari R, kadang-kadang memang demikian. Jadi tidak apa-apa ya. Tapi yang kita lihat terutama adalah di V5, V6. Ini tol T-nya nggak terlalu khas. Ya. Di 1 juga enggak, 2, 3, ada T inversi tapi non spesifik. AVF tidak ada, AVR jelas enggak. Nah, AVL ini juga enggak terlalu khas ya. Tapi overall pada V4, V5, V6 itu harusnya R lebih tinggi daripada T. Ya, V4, V5, V6 itu R lebih tinggi daripada T. Pada 1 ini masih normal. AVL ini satu-satunya titik di mana T-nya lebih tinggi daripada R. Nah, tapi karena nyeri dadanya khas, jadi kita bisa sebut ini sebagai non-spesifik kalau menurut saya sih. Ada kelainan STT changes tapi yang tidak khas, tidak spesifik. Ada satu ahli yang bilang ini suatu early STEMI karena yakin banget. Tapi menurut saya karena, nah nanti tak tunjukkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya ini kita anggap jawabannya adalah C, non-specific STT changes. Nggak terlalu khas dok.
Iskemia inferior cuma di lead 3 atau aja tadi ya, jadi tidak khas juga. Early STEMI mungkin ya, mungkin karena tadi di AVL T-nya agak lebih tinggi daripada R, tapi di lead lain nggak ada. Ya. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan juga, itu menurut saya sih. Apa yang harus dilakukan pada pasien ini? Loading di APT, EKG serial, cek troponin, angiografi, kalau perlu PCI, beri obat lambun, pasien dipulangkan. Saya kira nggak ada yang jawab D, ya, karena pasien khas banget ya keluhannya. Jadi tidak boleh dipulangkan pada pasien seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita tidak yakin ini suatu STEMI, nyeri dadanya khas, ya, ECG-nya masih seperti itu, maka situasinya memang agak sulit. Tapi kalau menurut guidelines, ya, pada ECG yang tidak khas, walaupun nyeri dada khas, tapi ECG-nya tidak khas, maka kita pilih assessment yang paling aman buat pasien, tetapi risknya juga nggak terlalu tinggi. Ya. Yang mana? Kalau angiografi, kalau perlu PCS, saya kira belum ada tempat. Antara A atau B. Ya, loading di APT heparin, atau EKG serial dan cek troponin. Ya. Situasi yang agak sulit, kalau teman-teman yakin, sebenarnya ya kalau menurut saya, kalau teman-teman yakin mengarah ini suatu ACS, maka kita kan bisa assess ini sebagai unstable angina sebenarnya. Ya kan? Dengan ECG yang normal, troponin belum keluar, ya, tetapi keluhan nyeri dadanya khas. Maka kita bisa assess aja ini sebagai unstable angina, kita berikan DAPT dan kita berikan heparin. Jelas tidak ada tempat trombolitik. Tapi ingat ada beberapa nyeri dada lain yang harus kita exclude. Misalnya apa? Aortic dissection itu. Kalau teman-teman yakin tidak ada aortic dissection, itu jawaban A cukup benar. Tetapi kalau teman-teman mau menunggu B, EKG serial dan cek troponin, itu lebih hati-hati juga boleh. Tapi artinya kita berhadapan pada resiko bahwa kita akan waktu kita akan lebih molor gitu ya. So kita di sisi ini kita harus yakin pada apa yang kita tentukan. Overall jalan paling aman adalah B, EKG serial dan cek troponin. Tapi ketika misalnya pasien ini perokok, diabetes, yakin teman-teman nggak menemukan tanda-tanda aortic dissection. Saya pernah ada kuliah tentang aortic dissection. Ya. Kalau pulmonary embolism, kalau pulmonary emboli, kita beri DAPT heparin nggak masalah. Masalahnya kalau aortic dissection, kamu beri DAPT heparin kan tambah risiko. Jadi itunya harus di-exclude dulu. Ya. Jadi jawaban paling aman adalah EKG serial dan cek troponin. Ya. Tapi kalau mau cepat, itu bisa EKG sambil cek troponin, Anda kirim untuk lakukan CT scan exclude tidak ada suatu aortic dissections, langsung berikan DAPT dan heparin. Itu bisa. Itu bisa. Ya. So, pilihan DAPT-nya yang mana? Kalau kita belum yakin ya jangan kamu kasih ticagrelor. Kamu kasih clopidogrel. Kalau misalnya teman-teman yakin teman-teman yakin bahwa ini suatu belum yakin, maka pilihannya aspirin dan clopidogrel. Kenapa? Karena risiko daripada efek samping obat, clopidogrel jelas lebih rendah daripada ticagrelor. Jadi kalau belum yakin, berilah clopidogrel. Jangan jangan kamu kasih ticagrelor ya. Nah, unfortunately ini tadi ya, ini lebih tinggi sedikit, tapi kita belum terlalu jelas. Tapi pasien masih nyeri dada terus, ya. 1 jam kemudian ECG-nya jadi seperti ini. ST elevasi anterior luas. ST elevasi anterior luas. Ya. Jadi pilihannya tadi ya kalau kita yakin bahwa ini bukan suatu, kalau mau yakin betul aortic dissection bukan ya tetap CT scan. Ya. Kalau dari anamnese, misalnya kalau aortic dissection biasanya dia
datang tiba-tiba langsung nyeri banget dan seperti dirobek misalnya itu. Sementara kalau pada ACS koroner biasanya dia agak bertahap. Nyeri banget. Tapi kalau aortic dissection tiba-tiba jedet gitu. Nah, kemudian kemungkinan ada misalnya yang kiri nggak teraba apa arteri radialisnya nggak teraba, yang kanan teraba. Nah, itu berarti kemungkinan ada aortic dissection. Saya pernah ada kuliah bisa dicari di YouTube tentang differential diagnosa dari chest pain, itu ada ya. Oke. ECG-nya jadi seperti ini. Jadi ketika dibaca ke belakang ya, ketika dibaca ke belakang ini ada yang apa namanya? Beliau ini menjawab bahwa sebenarnya ST elevasi atau TOLT-nya ada kelihatan di AVL nih gitu. Karena ini kelihatan lebih besar daripada semestinya. Nah, tetapi apa namanya? Tetapi menurut saya juga tidak terlalu khas gitu ya. Jadi kita nyebut sebagai non spesifik juga nggak apa-apa. Terus membedakan ST elevasi anterior luas. Jadi kalau anterior itu kita sebut biasanya kalau melibatkan sampai V5 itu sudah anterior. Kalau anterior luas berarti sudah sampai 1 AVL. Ya, ini cuma masalah istilah aja sebenarnya ya. Oke, kalau masalah dengan early polarisasi ya jelas beda ya. Nanti ada pernah saya bahas juga itu ya. Oke, kemudian nah ini oke. Sekarang kita langsung ketiga. Seorang wanita 50 tahun seminggu lalu baru saja pulang pasca dirawat karena STEMI inferior dan dilakukan trombolitik dan berhasil. Saat ini masuk UGD karena jadi dada khas angina. Pasien tidak minum obat apapun selama pulang di rumah. Nah, ini memang tiba-tiba rotok ngeyel. Kita lihat ECG-nya. Yang khas di sini apa? Ini kita lihat di sini ya. Bacaannya apa ini bacaannya? Apakah OMI inferior atau ada early onset STEMI atau normal atau recent IMA inferior? Bacaannya apa? Jelas dia sebentar ya. OMI inferior, recent IMA, old, old apa enggak? Ketika old, sebenarnya kalau kita sebut old itu adalah kalau yang old betul itu adalah ketika ada gelombang Q wave, ST-nya sudah rata betul, dan kita sebut betul old betul itu ketika T-nya juga sudah balik lagi ke atas. Jadi T-nya juga sudah normal. Walaupun pada beberapa pasien bisa terjadi persisten T inversi. Tapi kita juga lihat klinis dong. Dia seminggu yang lalu baru pulang pasca dirawat karena STEMI inferior. Jadi bisa kita baca juga sebagai recent. Walaupun T-nya tidak sangat khas yang dalam ke sini. Kalau masih dalam, T inversi yang khas disebut sebagai reason adalah ada gelombang Q, masih ada slightly ST elevasi dan T-nya masih ke bawah. Berarti betul-betul kita sebut sebagai recent infarct inferior. Jadi overall rata-rata menjawab sebagai A, OMI inferior atau recent IMA inferior. Jelas bukan normal ya. Tidak ada yang jawab B. Oke. Memang pada ECG ini yang kelihatan banget di sini 23 AVF. Yang lain tidak begitu kelihatan. Tapi kalau teman-teman lihat secara lebih detail sedikit, di V2 sama V3 itu ada ST depresi. V2 sama V3 ada ST depresi. Memang tidak sangat dalam. Nah, tapi lihat di V2, V3 ada ST depresi, V1-nya nggak terlalu sih, nggak terlalu jelas ya. Ingat ketika ada ST depresi di V2, V3, apalagi juga ditambah dengan V1, dengan dia ada sesuatu atau pernah terjadi sesuatu di inferior, berarti kita curiganya suatu, harus kita ingat suatu posterior infarct. Dan kita lihat ECG-nya, diagnosanya apa? Kalau tadi kita menjawab dia sebagai OMI inferior atau recent inferior, ya kita diagnosanya bisa suatu angina pasca infark. Kalau kita tidak assess sebagai new STEMI ya. Jadi kalau tadi kan jawabannya banyak A sama D. Jadi ya kalau STEMI jelas ya, non STEMI enggak ya angina pasca infark karena kita belum ada troponin kan, belum ada troponin.
Nah, tapi 2 jam kemudian, dia ini yang didapat pada pasien. Jadi ada ST depresi yang khas banget di V1, V2, V3. Ini khas untuk suatu posterior infark dan kita lihat ECG-nya di 2-3 AVF, ST elevasi lagi. Dan lihat tadi itu ECG-nya T-nya udah inversi. T-nya udah inversi, ya. T-nya udah inversi. Kemudian sekarang lihat T-nya jadi tinggi seperti ini. T-nya normal, normalisasi dari gelombang T. Itu kita sebut sebagai reinfarction. Nah, ketika ada ST elevasi lagi, kemudian T-nya yang dari T inversi naik jadi normal T-nya, maka disebut sebagai reinfarction. Dan kalau kita lihat tadi ECG-nya kita sudah curiga posterior infark, maka terapinya apa? Ya, seharusnya dilakukan suatu loading di APT, dan karena dia barusan trombolitik, jelas tidak boleh kan trombolitik ulang. Jadi ya pilihannya adalah primary PCI. Ya. Kemudian pilihan DAPT-nya apa pada pasien ini? Pilihan DAPT-nya, double antiplateletnya harus yang kuat. Apa berarti? Aspirin dan ticagrelor. Ya. Kenapa aspirin dan ticagrelor? Karena kemarin udah dapat pulang reinfark. Walaupun dia tidak minum obat sih, tapi artinya proses pembentukan trombosis itu sangat kuat. Jadi kita harus memberikan antiplatelet yang sangat kuat, yaitu aspirin dan ticagrelor. Dan primary PCI lebih ada tempat daripada trombolitik, karena jelas trombolitik tidak boleh diulang dalam waktu sekitar 1 minggu. Oke, saya kira demikian untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat diskusi malam ini. Nanti kita akan ada jadwal free seminar untuk case discussion buat ACS. Saya jadwal Februari 21, berarti minggu depan. Nanti saya akan undang beberapa pembicara, nanti akan kita share di Instagram kita dan grup kita, baik Satu Hari CTKG maupun diskusi EKG dasar ya. Oke, apapun yang saya sampaikan di sini adalah opini saya pribadi. Teman-teman boleh tidak setuju, it's okay. Apapun pada pasien Anda, pasien teman-teman adalah keputusan ada di tangan Anda sendiri. Jadi jangan kalau menurut Dr. Yusuf, no, itu adalah pasien Anda, pasien teman-teman, teman-teman yang tahu pasien itu, pilihannya ada di teman-teman. Keputusan adalah keputusan teman-teman sendiri. Tetapi ingat satu hal, pesan saya buat teman-teman adalah treat your patients like your family, and then you will be a good doctor, an excellent doctor, and a loving doctor. Itu yang menurut saya paling penting. Oke ya, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.